Om Swastiastu. Halo guys, teman-teman. Sini saya Atala Pradana mau membagikan sebuah tutorial termasuk langkah-langkah atau proses pembuatan dari Ogogo Mini beserta juga sama tips and trick menurut saya pribadi. Nggak usah lama-lama, langsung aja kita mulai. Dalam pembuatan Ogogo Mini tentunya yang pertama itu kita harus tahu apa yang mau dibuat atau tema yang mau dibuat. Contohnya sebagaimana ada tema di sini, saya membuat tema Ogogo, judulnya Niwate Kawace. Untuk tema atau judul Ogogo yang mau dibuat itu sebenarnya bebas, mau apa aja tergantung selera masing-masing. Tapi untuk pemula atau yang masih awal-awal disarankan pilih tema yang gampang-gampang atau nggak pakai tema juga nggak apa-apa. Karena kan di sini tujuannya masih buat Ogogo Mini. Biasanya tema yang ada tema ini biasanya diperuntukkan untuk yang mengikuti lomba. Nah, oke. Untuk membuat Ogogo, pertama bahan yang kita perlukan itu kita perlu kardus ataupun karton juga boleh. Yang penting bisa dibentuk dimana aja kesesuaiannya, seleranya masing-masing. Selanjutnya ada tentunya plaster kertas biar gampang juga pakainya. Habis itu ada cutter ataupun gunting. Nih, cutter atau gunting. Tapi ingat, ini adalah benda tajam, apalagi untuk anak kecil juga harus dalam pengawasan orang tua. Selanjutnya untuk perekat kita punya lem G. Tapi lem G ini juga hati-hati kalau kena tangan, sangat lengket, kadang juga bisa menimbulkan efek panas dan juga jauhi dari mata. Biasanya kalau habis netes lem G ada radiasinya, itu juga nggak baik ya. Terus juga bahan yang nggak kalah penting itu kita punya kertas. Kertas itu nih, biasanya orang-orang pakai kertas koran untuk buat bentuk badan anatomi Ogogo. Pembuatan bentuk Ogogo kita langsung cari dus. Habis itu kalau kalian mau ukur aja biar ada patokan nih kayak gini. Nah, langsung aja digunting. Kalau guntingnya ya disesuaikan aja. Yang pertama kita akan buat itu adalah buat kaki Ogogonya. Nah, di sini ada dua, yaitu bagian kaki ya, untuk bagian kaki. Nah, yang panjang ini kan kelihatan ada bedanya, ada yang panjang sama yang pendek. Yang panjang ini untuk paha, yang agak pendek ini untuk kaki yang bagian bawah. Cara membentuk kaki bagian bawah ini, pertama tentunya kita perlu lipat dulu, kan ada dua ini, kita lipat aja dia seperti ini ya. Tapi untuk ukuran kaki Ogogo ini masih terlalu tebal, jadi perlu dipotong bagian begininya, ini dari sini sampai sini tuh, biar dia mau membentuk dari tipis ke agak lebar, kan bentuk kaki manusia begitu dia. Nih, jadinya kalau setelah digunting maka hasilnya akan seperti ini. Nah, kurang lebih dia akan seperti ini hasilnya jika dibandingkan sama yang belum dipotong. Nih, bagian yang belum dipotong tuh, nampak dua perbedaannya ya. Ini biar bisa ada bentuk anatomi dasar dari kaki bagian bawah. Selanjutnya kita bakal bentuk paha setelah dua ya ini terbentuk. Bentuk paha itu sama caranya. Yang pertama, kardus yang tadi ini kita lipat. Bedanya kalau yang paha pasti dia lebih besar dibandingkan kaki bagian bawah. Nih, kita samain. Udah, setelah bentuk seperti ini kita tinggal potong, tapi hanya ujungnya aja sedikit. Nih, dari ini ke sini sedikit aja seperti ini. Nah, tuh, dia bakal jadi ujung seperti ini. Lalu setelah itu untuk membentuk pose kakinya itu tergantung pose kaliannya mau gimana. Karena pose Ogogo yang mau aku buat itu duduk, jadi fungsinya ini untuk disambungin ke sini. Ini kayak gini jadinya. Tuh. Maka secara dasar dia bakal membentuk sebuah kaki. Dia akan jadi seperti ini. Tuh, kan kerasa bentuk paha sama bentuk kaki bagian bawahnya. Lalu selanjutnya kita akan gunakan lem G. Lem G ini harus hati-hati penggunaannya ya. Jangan sampai kena di tangan biar gak lengket, biar gak repot juga nanti. Nih, yang perlu di lem G itu sedikit aja, nggak perlu netes banyak-banyak, yang penting mau nempel seperti ini. Tetes aja, setetes. Tuh, sekali. Habis itu di sisi satunya sekali. Tuh. Setelah sudah menempel, kan dia kokoh. Tuh, dia kokoh ya.
maka hasilnya akan jadi seperti ini, di bagian belakang, di bagian depan. Nah, untuk biar bentuk volume pahanya, biar gak banyak makan kertas sama clay, ini dibiarkan terbuka begini bagian dalamnya. Tapi ini cara dari saya ya, ini dibuka bagian belakangnya, tapi khusus untuk bagian kaki yang bawah, yang ini ditutup. Bisa gunakan plaster atau lem G kalau mau lebih cepat pakai lem G. Nih kayak gini. Tuh, dia tertutup tapi di sini terbuka, maka akan membentuk volume dari kaki. Tuh. Kurang lebih hasil kakinya sudah jadi ya, baru kaki dasar, baru jadi seperti ini. Lalu selanjutnya kita bakal buat di bagian penyambung kaki yang menyambung perut, apa yang namanya saya lupa itu. Caranya gampang. Pertama siapin dusnya, nih kebetulan udah ada garis, ini kita potong aja langsung. Ini. Intinya biar kakinya nyambung aja dulu. Nih. Nah kan di sini ada bagian yang terbuka. Ini bagian terbuka. Nih, kayak ini. Langsung kita lem di sini. Kita awalnya bayangin dulu kayak gimana tadi posisinya. Nah kalau udah kebayang, ini kayak tadi kita lem aja pakai lem G ini, biar dia mau nempel. Nah, setelah sudah jadi seperti ini kakinya, yang satunya juga begitu. Tapi karena ini kepanjangan, kita potong sedikit aja. Misalnya di 2 jari ini, nih, itu berarti di sini ya jarak tempelnya lagi sekali di sini. Nah, 2 kali dari cubitan ini, 1, 2, dari 2 di sini. Nah, kenapa 2 kali dari cubitan? Nah, cubitan yang pertama ini untuk bagian selangkangannya, untuk ada jarak di antara kaki yang kanan dengan kaki yang kiri. Yang satunya ini untuk yang dimasukkan, seperti ini maksudnya. Nah, jadi dia akan seperti ini. Sama caranya kayak tadi, ini dilem. Nah, kalau dilem kan posenya masih seperti ini. Nah, fungsinya dari kardus ini yang nempel ini untuk kita ngubah pose. Nah, jadinya kita bisa patin ya. Tuh, patah. Dia bisa jadi nengkleng. Kalau kita putar ke atas, dia bisa kayak duduk juga. Tuh. Tinggal ditaruh jack buat dia dudukin aja. Nah, misalnya kan karena pose yang saya mau seperti ini, maka langsung dikasih lem G biar dia mau posenya beku dia. Nah, hasilnya jadi seperti ini, tuh, yang seperti ini. Selanjutnya kita bakal buat bagian badan. Bagian badan itu untuk ukur panjang badannya kita lihat di pahanya. Di pahanya ini kurang lebih sama ya. Nih, kita samain aja nggak apa. Tuh, panjangnya sama yang di paha. Lalu kita lipat badannya itu, awalnya badan yang awal selebar yang ada di antara paha kanan dan paha kanan dan paha kiri ini. Nih, dapatnya sini, ini dilipat. Nah, fungsi lebih ini kalau saran saya jangan dipotong, karena ini bisa dilipat lagi biar dia mau tebel ya. Nih, dia hasilnya jadi seperti ini ya, hasil lipatannya. Nah, kalau dalam buat badan itu kan tergantung karakter rogogohnya. Ada yang kurus, ada yang badannya biasa, sama ada badannya gemuk. Kalau yang kurus, rekomendasi saya kalau nggak 2 lapis begini, ya pakai 1 lapis saja. Tapi yang penting kokoh. Kalau badannya biasa, saran saya itu ya pakai 2 lapis ya kayak saya pakai sekarang. Tapi kalau mau badannya gemuk, bisa dikasih rongga. Rongga itu seperti ini jadinya. Tuh, dia dikasih rongga. Cuma ini harusnya lebih lebar lagi. Tuh, dia jadi hasilnya begini. Tapi karena badannya biasa, saya kembaliin lagi seperti ini. Selanjutnya kita kalau menyambung badan sama kakinya jangan langsung ditempel. Nanti kalau begini dia susah. Sama kayak cara yang nempel dari paha kaki ke kaki tadi pakai perantara. Misalnya saya pakai dus nih ya. Ini dus, saya lem di sini. Nih, di depan. Nih, saya lem dusnya di depan. Tuh, dia kokoh jadinya. Setelah itu, ini kan ada sisa ini. Tuh, di belakang ini kita masukin sini. Kita masukin sini, langsung kita lem. Nah, kurang lebih ya terbentuk. Lihat kan? Nah, sama kayak fungsi yang tadi, ini juga bisa dilekuin lagi. Tuh,
dia akan jadi gini. Jadi dua kali lekukan, 1, 2, tuh. Mau dia posisinya jadi seperti ini tuh. Lihat kan? Nah, lalu untuk membentuk, sekarang kita akan membentuk tangan. Nah, untuk membentuk tangan kita tentu siapkan lagi dus kalau bisa kurang nih, atau karton. Ini dusnya, ini gogonya. Gimana cara ngukur tangan? Kalau ngukur tangan itu lihat patokannya dari kaki yang paling bawah ini. Kalau kaki yang paling bawah dia sama dengan yang di sini. Nih, misalnya segini nih, ya. Kita tahan, habis itu di sini, tuh. Jadinya dapat ukuran segini. Lalu kita gunakan spidol. Lupa tadi menyebutkan kita perlu spidol juga. Nah, jadi seperti ini ya. Ini saya garisin. Tuh, ya kelihatan garisnya. Langsung saja potong aja, langsung agak dipanjangin. Kalau udah bentuk dia kotak. Tuh. Langsung saja dipotong. Nah, jadi hasilnya kurang lebih akan jadi seperti ini. Ini cukup untuk satu pasang tangan. Satu pasang itu ada 2 tangan ya. Nih, kita potong jadi 2 untuk masing-masing tangan. Satu untuk tangan kanan, satu untuk tangan yang kiri. Ini kita potong lagi jadi 2, Coba bedanya, karena tangan yang di sini agak lebih tebal dan di sini agak lebih tipis. Jadi kita perbandingannya sama. Yang satunya lebih tipis, yang satunya agak lebih tebal. Jadi nggak di tengah-tengah seperti ini, tapi agak jadi seperti ini dia. Nih. Nah, kurang lebih hasil potongannya akan jadi seperti ini. Dari yang semulanya utuh, setelah dipotong jadi seperti ini. Lalu yang ini sama caranya, kita lipat dulu biar tangannya agak tebal. Nih, kurang lebih hasilnya jadi seperti ini. Tapi kalau saran saya untuk yang di tangan ini sebaiknya gunakan plaster karena lebih kecil ya. Nih, di plasternya, plaster kertas ini lebih memudahkan dibandingkan plaster yang agak plastik, karena kertas ini bisa dirobek dengan gampang. Sedangkan kalau yang plastik kita perlu ngegunting, sama nanti kalau dalam pelapisan tahap selanjutnya agak sedikit lebih sulit, apalagi saat menggunakan clay. Tapi itu masing-masing pribadi saja, gimana aja enaknya. Tapi ini kan saran saya. Nah, ini untuk tangan yang atas sudah jadi, lengan atas. Habis itu untuk tangan yang bawah, yang pasti tangan yang atas sama yang bawah itu nggak bakal sama. Misalnya dari sini sama sini mau dia panjang, tapi kalau ini kebalikannya, yang tangan yang satunya nggak mau dia kembali ke posisi awal tuh. Jadi maka dari itu tangan yang lebih kecil tadi ini kita potong ujungnya. Nih, ujungnya di sini. Nah, ya, ujungnya itu dipotong sekiranya aja. Jadi hasilnya kurang lebih akan jadi satunya panjang, satunya pendek. Nah, yang ini sama caranya, kita lipat dia biar kurang lebih hasilnya sama kayak seperti ini. Habis itu ulangi langkahnya, itu kita plaster tangannya di 2 ujung sisi aja, di sisi 1 sama sisi 1. Nih, kurang lebih tangannya akan jadi seperti ini ya. Nah, untuk yang di tangan ini, yang panjang ini, kita kan ini di plaster, kenapa nggak di lem G? Ada ini tujuannya, karena ini di plaster tentu ada celah. Nih, di sini kita potong sedikit, maka akan ada celah kayak yang paha tadi, kaki tadi kan ada celah. Ini kita juga buat celahnya. Celahnya itu fungsinya untuk nempel tangan yang satunya. Kurang lebih nih, jadi seperti tangan. Misalnya ini ya, dia akan jadi seperti ini. Contohnya seperti ini. Tuh. Oh, dia mau jadi tangannya. Nah, sekarang kurang lebih 2 tangannya udah jadi, tapi dengan posisi masih bisa dilepas atau diatur posisinya, dengan kata lain belum dilem. Selanjutnya untuk nempel tangan dengan badan, kita gunakan cara yang awal, itu menggunakan perantara. Nih, ada aja tadi sisa-sisa potongan, ini aja langsung kita pakai. Nih, potong aja sedikit, misalnya seperti ini. Ini ya, sini aja. Karena ini baru untuk satu tangan, lagi satu kita potong. Nah, kurang lebih kita ada 2 pasang untuk perantara antara badan dan tangan. Sebelumnya itu, selanjutnya kita itu kira-kira lagi bayang-bayangin bentuknya seperti apa. Nah, ini juga fungsi dari sketsanya. Kalau dengan sketsa kita bisa lihat mau bentuk
ogoh-ogohnya seperti apa. Jadi kita ada gambaran. Tuh, kita tinggal ngikutin aja seperti ini. Lalu kita ambil perantaran yang tadi. Caranya sama. Kalian bisa lem di bagian untuk bahunya di sini. Nih. Lemnya sama, cuma setetes atau 2 tetes saja cukup. Yang penting kena, tapi hati-hati biar jarinya nggak kena. Nih, dia bakal jadi seperti ini ya. Lalu kita tempel di badan ogoh-ogohnya yang dekat paling atas, dekat ujung paling atas. Nah, dia kan awalnya posisinya seperti ini. Kalau mengubah, ini kan karena ada sela di antara tangan dan ini, melalui perantara kita bisa putar ini, set, di bentuk yang kita inginkan. Karena bentuk yang aku mau itu bentuknya tangannya agak ke belakang dan dia posisinya agak bukan paha, maka bentuk bukunya akan jadi seperti ini. Nah, ini kita tahan, habis itu gunakan lem untuk kunci. Nah, setelah dilem kurang lebih tangannya akan beku seperti ini. Lihat, dia akan jadi seperti ini. Untuk tangan yang satunya langkahnya juga sama, kita lem, habis itu gunakan perantara, habis itu tempel dan bentuk sesuai pose yang diinginkan. Nah, kurang lebih hasilnya akan jadi seperti ini. Tuh, jadi dia bentuk dasar ogoh-ogohnya. Nah, biar ada pelengkapnya, tentu kita perlu untuk leher untuk nyambung di kepala. Biar lebih gampang nanti pas nyambung kepala. Perlu ambil aja batangan hasil potong-potongan yang sembarang tadi, tinggal dilipat aja. Kalau udah dilipat, ini kan ada sela, maupun ada sela atau enggak, ya tinggal dimasukin aja. Seperti ini misalnya. Nah, lalu tinggal dilem saja. Nih, satu tetes. Nah, jadi ini ogoh-ogohnya kurang lebih sudah jadi untuk bagian dasarnya. Misalnya bisa langsung ditempel di kotak ogoh-ogohnya. Ini lumayan kuat ya. Untuk karakter tunggal atau satu aja. Kalau ditumpuk disarankan pakai bambu atau pakai besi atau pakai kawat. Itu rekomendasinya. Kalau satu atau tunggal aja, ini juga tak bisa. Tapi di sini harus ada bambu atau apapun biar dia mau berdiri. Nah, kurang lebih segitu untuk tutorial pembuatan dasar ogoh-ogoh yang menggunakan dus. Semoga ilmunya bermanfaat. Sekian dan terima kasih.